ataupun batu. Itu berarti bisa jadi patung atau relief-relief. Lalu diksi terakhir yaitu keenam nih ya, salah nih, yaitu togut ya. Togut sini dalam surat Al-Maidah ayat 64 dan 68. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasa wala zidanna kasirom minhum ma unzila ilaika mirabbika tughyanan wa kufron. Ada tughyanan ya. Ini togut nih. Togut itu akar katanya tughyanan ya, bisa menjadi tughyanan. Kita terjemahkan ya, ini terlalu panjang. Dan tatkala orang Yahudi ditimpa kesulitan dan kekeringan, mereka berkata, tangan Allah terbelenggu, tidak mau memberikan kebaikan dan kemurahan, dan tidak mau memberikan apa yang ada di sisinya kepada kami. Ketahuilah bahwa tangan mereka lah yang terbelenggu, tidak mau berbagi kebaikan dan kemurahan. Dan akibat ucapan ini, mereka dijatuhkan dari rahmat Allah. Justru sebaliknya, kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala terbuka, melimpahkan kebaikan dan kemurahan. Dia memberikan menurut kehendaknya. Dia dapat melapangkan dan menyempitkannya. Tidak ada yang dapat menghalanginya atau memaksanya. Dan apa yang diturunkan kepadamu, wahai Rasul, tidak menambah apapun bagi orang-orang Yahudi selain kesesatan. Ya, itu gayanan itu dia artikan sesat dan kekafiran mereka, wa kufron, kekafiran. Jadi tughyan itu artinya sesat. Di sini ya diterjemahkan sesat. Ini muktasar ya. Nah, ini terjemahan muktasar. Kalau depak juga sama mungkin ya. Coba ya kita cari di depak. Ya, depak. Nah, ini ya. Tangan Allah terbelenggu ya. Dan orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah adalah terbuka. Jadi ini disebut ini ya, perumpamaan juga ya. Jadi bukan berarti Allah mempunyai tangan ya. Jadi maksud tangan itu bukan berarti di pemikiran kita itu ya yang kita punya ya. Tangan Allah itu definisinya tidak bisa kita terjemahkan ya. Misalnya Allah yang maha melihat, bukan berarti Allah itu matanya seperti kita ya. Definisi mata Allah itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan ya. Seperti misalnya ini kan tangan ya, tangan Allah ya. Ya misalnya itu traktor apa namanya sih, beko itu loh, beko yang mengeruk. Nah itu kan disebut tangan juga ya. Jadi tangan itu tidak hanya yang apa yang kita pikirkan, yang kita punyai, tangan yang kita punyai ya. Tangan itu bisa macam-macam. Mata juga seperti itu ya. Mungkin zaman dulu ya, tahun 70-an itu nggak tahu yang namanya kamera ya. Ya itu kan juga mata ya. Kalau sekarang itu disebut sebagai mata ya, kamera. Tapi tahun 70-an nggak tahu ya, kamera itu juga mata. Jadi itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kedua tangan Allah atau mata Allah ya, Allah itu berlari, kalau kita mendekat Allah itu berlari, seperti itu kan bukan berarti seperti manusia. Nanti waduh, kalau gambarannya seperti itu bahaya ya. Itu ketauhidan kita kepada Allah itu bisa tercemar ya. Nah,
Dia memberi rizki sebagaimana dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran dari kebanyakan. Jadi togayan diterjemahkan durhaka, ya, di depak. Di Mukhtasar tadi sesat, di depak diterjemahkan durhaka. Oke ya, 68 ya, 68. Lanjut ke ayat berikutnya 68 ya. Qul ya ahlal kitab lastum ala sayin hatta tuqimut taurata wal injil wa ma unzila ilaikum minar rabbikum wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mirabbika tughyanan. Ini diterjemahkan apa yang kita baca? Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka, tughyanan, wa kufron, dan kafir. Kalau ini ingkar ya, kan kafir, kufron. Nah, kalau Mukhtasar pasti sesat, akan membuat banyak di antara mereka lebih sesat. Ya. Jadi dua ayat itu menerangkan tentang ajaran, ya, yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Ya. Itu didiksinya tughyan, ya. Togut, sama di 68, ya. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu, sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu mereka. Pada kedua tangan Allah terbuka, dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki, dan Al-Quran diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, ya. Ajaran. Kita ke ayat berikutnya, ya. Al-Baqarah ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Ya, ada kata tughyanihim ini dari kata togut. Akar katanya menjadi tughyanihim. Ditasrifkan. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, di depak ini tuh tughyanihim, togut diartikan sesat, sama dengan Mukhtasar tadi durhaka. Nah, ini berbicara tentang, kita ke ayat berikut sebelumnya ya, nanti juga ke ayat sesudahnya. Dan mereka apabila berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata kami telah beriman, tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka berkata sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok, ya. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 15 ini, kalau kita baca ke ayat sebelumnya, itu berkenaan dengan orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang musyrik. Itu ketika berjumpa kepada orang beriman, ya, mereka itu berdusta, berbohong. Mereka berkata kami telah beriman, tetapi ketika mereka itu kembali kepada setan-setan, jadi diksi setan ini, ya, setan ini, qalu ila sayatinihim, ya, setan ini di dalam kurungin para pemimpin. Jadi setan ini maksudnya adalah sifat. Nah, ketika mereka kembali sifatnya kepada sifat semula, ya, maksudnya seperti itu. Qalu innama akum, mereka berkata innama nahnu mustahziun, kami hanya mengolok-olok mereka, yang mengolok-olok orang beriman, ya. Jadi yang dimaksud togut itu juga sifatnya, pribadi yang sesat, yang durhaka, ya. Kalau tadi ayat-ayat sebelumnya berkenaan dengan Al-Quran atau ajaran, nah yang ini di ayat 15 surat Al-Baqarah itu berkenaan dengan sifat pribadi mereka. Oke, lanjut 1880 surat Kahfi. Oke, kita baca
ayatnya. Wa ammal ghulamu fakana abawa mu'minani fa khashina ayurhiqahuma tughyanan wa kufron, ya, tughyanan. Ya. Artinya, dan adapun anak muda kafir itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Jadi tughyanan itu selalu bersanding dengan wa kufron. Ya, di ayat-ayat yang barusan kita baca tadi juga seperti itu. Jadi orang-orang yang menyembah togut itu juga disebut kafir, wa kufron. Nah, ini surat Al-Kahfi ayat 80 ini berkenaan dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir, ya. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ya, mari kita baca. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas tiap perahu. Ya, ini berkenaan dengan Nabi Khidir ketika Nabi Musa itu ikut belajar pada Nabi Khidir. Ya. Dan adapun anak muda kafir itu kedua orang tuanya mukmin. Jadi anak muda itu kafir, tapi orang tuanya mukmin. Dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Nah, jadi ini juga berkenaan dengan paksaan, memaksa kedua orang tua. Jadi sifatnya, ya, berkenaan dengan sifat atau tabiat dari anak muda ini. Ayat 80 di surat Al-Kahfi. Surat berikutnya 110. Ayat 110. Kita baca bahasa Arabnya. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awla marrati wa nazarohum fi tughyanihim. Nah, ini tughyanihim ya mahun. Nah, ini enggak ada wa kufron. Tughyanihim. Togut, ya. Artinya, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Ya, ini berkenaan dengan ajaran, ya. Mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran, ya, ajaran Allah. Lalu ke surat dan ayat berikutnya, surat 7 ayat 186 Al-A'raf. 86, ya, panjang juga. Kita baca lagi bahasa Arabnya. Mayyudlilillahu fala hadiyalah wa yazaruhum fi tughyanihim. Ada kata tughyanihim. Apa artinya? Barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. Ya, jadi diartikan kesesatan juga tughyanihim. Jadi ada dua arti, ya, tughyanihim itu kesesatan dan kedurhakaan. Itu diterjemahkan seperti itu oleh Depak dan Mukhtasar, ya. Padahal sesat ini kan artinya dalam bahasa Arabnya artinya bukan tughyanihim, tapi artinya dalam bahasa Arab dolal. Ya, dolal itu sesat. Bener nggak? Ya, ini di sini nih. Ma yudil, ya. Yudil ini sesat. Dalam Ad-Duha juga seperti itu kan. Dolan fahada. Ya, dolal itu sesat. Jadi tughyanihim ini diartikan secara salah, terjemahkan secara salah. Ya. Mana yang benar, sesat atau durhaka? Nah, nanti kita akan tahu, ya. Dengan kita membaca seluruh ayat ini nanti tahu bahwa tughyan itu yang maksudnya itu togut. Jadi ini berkenaan dengan ajaran, ya, petunjuk, ya, ajaran.
Ya. Oke, ayat selanjutnya ayat 75 surat 23. Ya, 75. Saya baca lagi bahasa Arabnya, walau rohimnahum wa kasyafana ma bihim minad duri ala jud fi tughyanihim kata tughyanihim artinya, dan sekiranya mereka kami kasihani dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ini apa nih, berkenaan dengan apa nih ya? Coba kita baca ayat sebelumnya. Nah, sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang dari jauh dari jalan yang lurus. Jadi ini berkenaan dengan sifat dan watak orang-orang musyrik, orang-orang fasik, orang-orang kafir itu dia tidak beriman kepada hari akhir. Jadi togut itu ya yang dimaksud seperti itu. Berarti berkenaan dengan sifat, ya, pribadi, watak. Oke, lanjut. Ini seperti sama seperti ausan ya. Togut itu seperti ausan ya. Tapi ada tambahan lagi. Karena ausan itu hanya bicara tentang sifat, watak ya. Tapi togut ini tadi kita baca ada tambahan satu lagi, yaitu ajaran, petunjuk. Oke, masih ada satu ayat lagi. Kita bedah lagi. Surat Yunus ayat 11. Ayat 11. Ya. Walau yu'ajilullahu linnasi saro stijalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanazaruhul ladzina la yarjuna naliqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Ada tughyanihim lagi, apa artinya? Dan kalau Allah menyegarakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegarakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka. Nah, ini orang-orang kafir, orang musyrik, orang fasik itu yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, itu disebut tughyan. Jadi ini watak lagi, perilaku, tingkah laku mereka, sifat mereka ya. Nah, ini kalau kita baca-baca dari ayat-ayat tadi, itu apa yang dimaksud dengan tughyan atau togut ya. Ya, jika dilihat dari ayat tersebut dapat simpulkan bahwa togut adalah berhala yang disembah dalam bentuk sistem, aturan, atau pemikiran, atau melampaui batas ketentuan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, togut diterjemahkan sebagai durhaka, sesat, dan melampaui batas. Togut ya, melampaui batas ya. Misalnya ya, Islam itu ada batas-batas ya. Nah, kalau kita melebih-lebihkan, misalnya kita beribadah dengan melebih-lebihkan, itu disebut togut juga. Ya, karena pemikiran, ya, sifat manusia. Itu melampaui batas. Juga ajaran, dalam ajaran ya, Islam punya ajaran, batasan ajaran ya, yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya tidak mengikuti ajaran itu, nah itu disebut togut juga, melampaui batas. Nah, itu termasuk orang yang sesat, yang durhaka, dan orang yang kafir ya, fasik dan musyrik. Karena apa? Karena itu berhala togut ini. Oke, selanjutnya kita baca ini ya, tentang togut di surat Al-Maidah ayat 44 sampai 47. Al-Maidah 44. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang demikian kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi keputusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Nah, ini ajarannya. Dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit atau murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah,
maka mereka itulah orang-orang kafir. Ya. Barang siapa dia durhaka ya, kepada ajaran Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ayat 45-nya, dan kami telah menetapkan bagi mereka buaan dan di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah ya. Jadi barang siapa memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Jadi orang zolim juga ya, orang yang mengikuti tagut. Ayat selanjutnya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa ya. Ajaran nih. Dan hendaklah pengikut Injil itu memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, yang disebut orang fasik juga. Jadi seperti itu ya. Itu diksi ke-6 ya, ini salah nih, yaitu togut. Nah itu diksi terakhir ya. Dan ini ada diagram berhala. Jadi togut itu berhala juga ya. Ya, ausan. Jadi ausan ini kan yang tadi ya, fisik atau non fisik, material atau imaterial. Nah, itu ya. Nah ini ke asnam. Nah, lalu ke ansab. Nah ini togut. Ini peraturan ya, aturan atau ajaran ya, yang bukan berasal dari Allah, itu disebut berhala. Ausan itu fisik, non fisik, materi atau imateri ya. Itu yang tidak berdasarkan dari Allah itu disebut juga berhala. Asnam, nah asnam tadi yang dibentuk maupun yang tidak dibentuk ya, seperti patung, gambar, lukisan, dan juga yang tidak dibentuk ya, atau makhluk hidup ya, makhluk hidup seperti pohon, lautan, gunung, dan juga makhluk hidup manusia. Ini asnam, itu disembah ya, itu disebut juga berhala. Nah kalau ansab, nah ini sesembelihan ya, sesembelihan yang diperuntukkan bukan selain Allah, itu disebut berhala ya, seperti sesaji, tolak bala, itu disebut berhala. Nah ini asnam ini tamsil ya, tamsil tadi ya, itu image atau gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Yang terakhir itu tanhitun, pahatan. Pahatan itu berarti bisa patung ataupun relief. Ini masuk ke asnam. Kesimpulan, berhala adalah sesuatu yang disembah dalam bentuk fisik atau non fisik, materi atau imaterial, konsep, sistem, ataupun pemikiran yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Quran dan Rasul-Rasulnya ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah yang disebut sebagai berhala. Jadi tidak hanya patung ya, tapi kalau patung itu kan definisi secara khusus ya itu, tapi secara umumnya itu banyak yang disebut sebagai berhala di dalam Islam. Oke, ini terakhir tugas buat kalian, yaitu berupa pertanyaan ya. Sebutkan bentuk-bentuk berhala. Jadi diisi, tolong diisi, dan juga dibikin resume, kirim ke saya ya. Bikinnya di notepad aja, di notepad di HP ya. Nanti kirim ke saya, karena kita kan masih dalam kondisi pandemi, tidak bisa tatap muka. Jadi inilah materi ataupun tausiah yang
saya sampaikan kepada kalian mudah-mudahan bermanfaat dan juga memberi semangat baru terhadap pemikiran atau ajaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari saya sendiri karena saya hanyalah manusia biasa. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.